Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penggerakan dakwah atau taujid. Sebelum kita jauh membahas mengenai penggerakan dakwah, terlebih dahulu ada baiknya kita akan mengetahui apa itu penggerakan dakwah. Jadi, penggerakan dakwah atau taujid adalah inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Sedangkan arti dari penggerakan dakwah itu sendiri adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan, sehingga di mana mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Ada fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi: pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada di dalam organisasi dakwah. Yang kedua, usaha agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima baik tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi dakwah yang dibentuk atau ditetapkan. Dan yang keempat, memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Ada beberapa poin dari proses penggerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah, yaitu pertama, pemberian motivasi. Motivasi sendiri ialah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, serta memberikan sebuah penghargaan atau reward. Sedangkan dalam istilah manajemen motivasi adalah suatu proses psikologi yang mendorong perilaku orang-orang agar tertuju ke arah tertentu. Motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia juga sulit dirasakan karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, motivasi dikatakan penting atau important subject karena berkaitan dengan peran pemimpin dengan bawahannya. Sedangkan motivasi dikatakan sebagai sesuatu yang sulit atau passing subject karena motivasi itu sendiri tidak bisa diamati, diukur secara pasti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya motivasi, yaitu yang pertama, adanya proses interaksi kerja sama antara pemimpin dan bawahan dengan kolega atau atasan dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua, terjadinya proses interaksi antara bawahan dan orang lain, diperhatikan, diarahkan, dan dibina. Tetapi ada juga yang dipaksa agar tindakan dan perilaku bawahan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pemimpin. Yang ketiga, adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa: pertama, mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan informasi secara komprehensif. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan evaluasi dalam sebuah organisasi, yaitu pertama, mutu informasi, ketetapan waktu informasi, dan relevansi informasi. Selanjutnya yakni melakukan bimbingan. Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang digariskan. Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Antara lain, yang pertama, memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya. Yang kedua, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugasnya yang bersifat membantu, seperti memberikan saran mengenai strategi dakwah. Yang ketiga, memberikan sebuah dorongan, dapat berbentuk dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tugasnya. Dan yang keempat, memberikan bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam perbaikan aktivitas unit organisasi.
Suatu pengarahan atau bimbingan yang baik harus mengikuti syarat agar berjalan secara efisien. Adapun syarat tersebut adalah sedapat mungkin lengkap dan tegas, memiliki tujuan yang masuk akal dan sependapat mungkin tertulis. Materi selanjutnya yakni menjalin hubungan. Tim adalah sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Untuk itu diperlukan sebuah jalinan hubungan yang harmonis, setara semua elemen yang terkait dalam aktivitas dakwah. Tidak semua sekumpulan orang tidak dapat dikatakan tim. Untuk itu, sehingga sekumpulan orang harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan dengan misi tim. Yang kedua, semua anggota harus menaati peraturan tim yang berlaku. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Dan yang keempat, orang beradaptasi terhadap perubahan. Secara mendasar, terdapat alasan mengapa diperlukan ada sebuah hubungan antara kelompok, yaitu untuk keamanan, status, pertalian, kekuasaan, dan prestasi yang baik. Pembahasan selanjutnya yakni penyelenggaraan komunikasi. Dalam penyelenggaraan komunikasi, manusia harus berlindung pada apa yang ditetapkan oleh Allah dan dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Tegasnya, mereka wajib berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui ibadah dan sesama manusia melalui muamalah. Adapun manfaat dari penyelenggaraan komunikasi, yakni sebagai sarana yang efektif dalam sebuah organisasi adalah: yang pertama, komunikasi dapat menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, komunikasi dapat menempatkan orang-orang untuk terlibat dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara atasan dan bawahan. Dan yang keempat, menolong orang-orang untuk mengerti perubahan.